Abdullah bin Abdurrahman Bafadal wa jami' syarahil muqaddimah al-hadram wal muhassin ala syuruh wa masyayikhihim wa dalamidatihim al-khidinanhum wa karam alafatihim wa jami'il ulama wal awliya wa salihin wa malifil kutub an-nafi'a min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila awliya adil baldah wa ulama'i wa sulahiha man amaraha dari basabiqun al-hikan wa ila arwah wa nidina masyayikhina wa man ahsan alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal minat inna Allah yaghfir lahum yarhamhum wa yaslimul jannah wa yadu alaina wa ala ahbabina wal muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bitin wa dunya wal akhirah binatul faraj ala ajil muslimin wa biniyati salah alibat ajmain wa ala manahu salafus salih minan niyat wa ala kulli niyat salih ajam ala khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif sayyidina al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bilumina bilumi sa'iri salihin fi darani amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi babil hajj ila qawlihi radhiyallahu anhu faslun wa yusannul ghuslu lil ihram. Sekarang ini masuk pembahasan sunnah-sunnahnya ihram. Kemarin kita tahu rukunnya haji dan umrah. Rukunnya haji ada 6 ya. Ihram. Apa itu ihram? Niat. Itu ihram. Kemudian wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, halaq awit taksir ya. Cukur atau potong atau hatta dibakar. Pinjam korek itu keratak gitu ya. Hatta dibakar atau terus yang keenam apa? Tartib mu'dhamil arkan. Tartib kebanyakan rukun. Tidak semua rukun harus tartib. Karena sa'i itu bisa sebelum wukuf, bisa setelah wukuf. Kalau sebelum wukuf dia tawaf qudum, maka bisa sa'i. Tapi kalau langsung wukuf, maka sa'inya nanti harus setelah tawaf ifadah ya. Ihram harus paling pertama. Setelah itu, setelah ihram, kalau ke Mekah dulu ya tawaf qudum terus sa'i. Tawaf qudum ini sunnah ya. Sa'i. Kalau langsung ke Arafah ya sudah. Nanti setelah Arafah, wukuf, baru tawaf ada di Makkah dan juga dilanjut dengan sa'i. Setelah itu cukur. Jadi tawaf sama halku itu harus setelah wukuf. Tidak boleh sebelum wukuf. Sa'i tergantung ya. Apakah dia tawaf qudum sebelumnya atau tidak. Bisa sebelum wukuf, bisa setelah wukuf. Kondisional ya. Kondisional. Itu untuk haji. Untuk umrah, semua rukunnya haji itu rukunnya umrah. Kecuali wukuf di Arafah. Tidak ada wukuf untuk umrah. Kemarin juga dijelaskan bahwa ihram haji itu bisa, ihram niat haji saja, umrah saja, atau dua-duanya, atau mutlak, atau ihram seperti ihramnya Menteri Agama ya. Seperti ihramnya Zaid misalnya. Ala kulli hal. Sekarang kita akan bahas lebih detail. Dan kemarin juga sudah diterangkan. Orang itu kalau sudah ihram, sejak ihram itu sunat memperbanyak talbiyah. Dan setiap melihat sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, disunahkan untuk membaca labbaik innal aisha aisyul akhirah. Untuk orang yang tidak ihram pun sunat baca itu. Tapi labbaiknya dihilangkan. Ya. Langsung innal aisha aisyul akhirah atau diganti Allahumma. Allahumma innal aisha aisyul akhirah. Itu. Jadi walaupun bagi orang yang tidak sedang ihram, antum berhenti di lampu merah, naik motor, ya, kemudian tiba-tiba di samping ada Pak Jiru, biar tidak panas njobon jero, baca Allahumma innal aisyah aisyul akhirah ya. Melihat apapun yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, biar kita ingat bahwa kehidupan hakiki nanti di akhirat ini enggak menyenangkan, ini di dunia sementara. Kalau sabar berbuah surga begitu. Ini sesuatu yang menyenangkan, kita kepingin, ndak keturutan, udah sementara sabar aja di dunia. Nanti syukuri apa yang dimiliki, balasannya kebahagiaan di akhirat. Itu tujuannya, bukan hanya sekedar kita baca, tapi untuk mengingatkan hati kita. Allahumma innal aisha aisyul akhirah. Sekarang fasal ini akan membahas tentang sunnah-sunnah ihram, sebelum maupun setelah ihram. Kita tahu ihram itu apa? Niat. Nah, sunat, ada yang sunat sebelum ihram, ada sunat setelah ihram. Qala rahimahullah, wa yusannul ghuslu lil ihram. Sunat mandi untuk ihram. Sebelumnya ini. Jadi sebelum ihram itu sunat mandi. Ini mandi ini disunahkan walaupun bagi wanita yang sedang haid. Kita tahu kalau dalam bab haid di fikih itu apa? Termasuk yang haram bagi wanita haid adalah melakukan toharoh niat
ibadah. Toharo itu ada toharo fardu, ada toharo sunnah. Jadi wanita haid tidak boleh misalnya mandi untuk hadir sholat Jumat. Tidak boleh. Karena ini toharo. Lu sunnah, iya hatta sunnah toha. Orang haid wudhu, tidak boleh. Ya, orang haid mandi menghilangkan hadas dalam keadaan haidnya masih ada. Tidak boleh. Karena ini toharo dengan niat ibadah. Tapi ada beberapa pengecualian. Di antaranya hari raya. Hari raya kan sunat mandi. Mandi hari raya ibadah apa bukan? Ibadah. Toharo itu ibadah. Ini boleh bagi wanita haid, wanita nifas boleh. Begitu juga ini. Mandi ihram. Wanita sedang haid. Kalau mau ihram, sunat mandi. Niat melakukan ibadah. Niat melakukan kesunatan ihram. Jadi kemarin sudah jelaskan. Dari rukun-rukun haji yang ada itu, yang diharuskan suci dari hadas kecil maupun besar, hanya tawaf. Ihram dalam keadaan haid, tidak ada masalah. Ihram dalam keadaan nifas, dalam keadaan junub, tidak ada masalah. Tidak harus suci. Ya. Niat ihram dalam keadaan pakaian atau badannya najis sah. Nah, kalau tawaf harus suci ya. Seperti sholat. Jadi sholat itu, tawaf itu seperti sholat. Hanya saja di dalam tawaf kita boleh bicara. Kalau dalam sholat tidak boleh bicara. Nah, jadi sunat mandi sebelum ihram, lil ihram, ketika menghendaki ihram. Dianjurkan ketika betul-betul dekat dengan ihram. Ketika betul-betul dekat dengan ihram. Nah, itu sunnah. Jadi kalau sudah menghendaki, sudah hampir waktunya. Ya. Jangan antum ihramnya nanti di Bandara Jeddah, ya. Mandinya di Indonesia, niat mandi ihram. Udah bau lagi ya. Apalagi angkat-angkat koper berat ya. Nah, itu. Enggak, mandinya nanti menjelang niat ya, menjelang ihram itu mandi. Enggak harus di mikot, sebelum mikot enggak apa-apa, asal jaraknya enggak terlalu jauh. Misal niat mandi ihram mau ihram dari Bir Ali, itu. Mikotnya Ahlul Madinah ya. Mandinya di hotel di Madinah, mandi di Bir Ali ribet nanti ya. Itu. Mandinya di Madinah, jaraknya enggak terlalu jauh. Kalau naik bis yang ber-AC ya enggak akan bau badannya ya. Naik truk beda lagi. Ya berubah sudah naik truk ya. Itu. Kemudian misalnya orang ada di Mekah mau ihram umroh dari tanah halal terdekat mana? Tanim ya. Dari Tanim itu tanah halal terdekat. Nah, mandinya di Mekah di hotel tidak ada masalah, tidak berubah. Bau badan tidak berubah. Beda kalau antum ke Hudaybiyah jauh. Hudaybiyah. Kalau naik bis ber-AC ya tidak masalah. Itu tidak berubah. Naik pickup beda ya. Naik pickup ngangkut ikan lagi ya. tambah berubah. Nah, jadi sunat mandi ketika akan ihram walaupun bagi wanita yang sedang haid. Apa sah-sah? Cuman tak al-aula bagi orang haid kalau mau ihram nunggu suci. Al-aula. Tapi tidak harus sah. Wanita haid ihram itu sah. Orang junub ihram makruh, sah tapi makruh. Kemudian juga nggak disebutkan di sini sebelum ihram itu disunatkan potong kumis atau dicukur. Kumisnya ini dipotong. Ya, kumisnya dipotong atau dicukur. Sunnah. Kemudian bulu ketiak itu dibersihkan. Jangan sampai ihram. Nah, ihram nanti kan pakai pakaian ihram. Itu pakai pakaian ihram. Ketika sa'i ya. Ketika tawaf itu kan yang kanan terbuka kan ya. Yang kanan terbuka, kemudian isyarah kode ke Hajar Aswad jeprak gitu ya. Itu ngepang. Apa istilahnya? Yang rambut gini nih. Mohak ya. Gak dicukur nanti pas isyarah ke Hajar Aswad kelihatan mohak gitu. Meski apalagi bercabangnya. Dibersihkan, jadi potong kumis, dibersihkan bulu ketiak, kukunya dipotong. Itu sebelum mandi. Sebelum mandi itu sunat melakukan itu. Kecuali bagi orang yang di haji mau ihram sudah masuk 10 awal Dzulhijjah dan mau kurban. Kita tahu nanti di bab kurban, orang kalau ada niatan kurban mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai disembelihnya hewan itu jangan menghilangkan bagian badan apapun. Jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan menghilangkan bulu-bulu badan. Hindari dulu. Lu panjang, ya udah tunggu nanti. Makanya dipotong dulu sebelum 1 Dzulhijjah ya. Antum kalau ada niatan kurban, akhir Dzulqa'dah sebelum masuk Dzulhijjah, potong kuku dulu.
bersihkan bulu ketiak dan yang lain-lain. Kalau antum tidak potong habis 10 hari ya, nunggu nyembelih kurban, makruh menghilangkan bulu, kuku dan yang lain-lain. Orang haji juga begitu kan, ketika sebelum mandi ihram disunatkan membersihkan bulu-bulu badan tadi ya. Itu kalau dia tidak ada niatan kurban. Kalau ada niatan kurban dan ihramnya sudah berada di 10 awal Dzulhijjah, maka tidak usah dipotong, tidak usah bersihkan bulu ketiak dan seterusnya. Untuk menjaga kesunatan bagi orang yang mau kurban. Jadi, kenapa? Karena nanti orang belai kurban itu, begitu darah kurbannya itu netes, dosa-dosanya diampuni. Tidak dipotong, harapannya biar dosa yang ada di kuku, yang ada di bulu-bulu badan, itu juga terampuni. Kalau dipotong sebelumnya, belum dapat ampunan. Ya. Ada maksiat dengan kuku? Mungkin ente iseng, kuku ente buat nyakiti teman ente ini ya. Atau buat nyakar orang, ada maksiatnya kan di situ ya. Biar terampuni. Jadi sunnah itu. Kemudian perempuan dianjurkan untuk pakai henna. Di mukanya, tangannya dipakai henna. Khususnya orang-orang yang wajahnya menarik perhatiannya. Wajahnya menarik perhatian, dikasih henna. Soalnya kan tidak boleh pakai cadar. Ya. Perempuan kalau sedang ihram, tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai kaos tangan. Lah kalau dia menarik kan khawatir menyebabkan syahwat pada yang memandang, maka dianjurkan pakai henna. Henna bukan dibuat model motif kembang, motif batik atau apa itu, enggak, diwarnai rata begitu sehingga untuk menutupi warna kulit asli. Mukanya begitu juga dicat pakai henna itu ya. Sekiranya wajah kulit aslinya itu enggak kelihatan sehingga ngurangi perhatian orang biar enggak jamalnya sedikit tertutup ya. Jamalnya sedikit tertutup. Itu karena pakai cadar nggak boleh. Bisa pakai cadar tapi tidak boleh nempel. Jadi pakai topi yang ujungnya panjang, ada biasanya dijual kalau wanita-wanita ihram yang kepingin wajahnya tetap terjaga, tidak terlihat laki-laki ajnabi, itu biasanya ada beli topi yang ujungnya panjang. Lah, nanti dikasih kain begini. Ya. Dikasih kain, tidak apa-apa. Penutup muka asal tidak nempel. Kalau cadar kan nempel kan ya? Tidak boleh wanita ihram. Sedang ihram tidak boleh. Ya. Biasanya perempuan-perempuan kayak orang tarim atau apa yang nggak kepingin wajahnya terlihat karena mewarisi malunya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam ya. Itu biasanya begitu, pakai topi yang ujungnya panjang terus dikasih kain. Tidak boleh nempel ke muka. Kalau nanti kena angin harus jauhkan dari mukanya ya. Tidak boleh. Tangan juga tidak pakai kaos. Tangan tidak boleh dalam keadaan ya. Makanya sunat pakai henna gitu, atau dengan cara tadi itu. Udah. Jadi ini sunat mandi untuk ihram. Walidukhuli Makkah. Ketika akan masuk Makkah, sunat mandi dulu. Penghormatan kepada kota Makkah. Walaupun dalam keadaan tidak ihram. Ya. Dalam keadaan tidak ihram. Sunat ketika akan masuk Makkah, mandi dulu. Penghormatan ke kota Makkah. Walaupun tidak ihram. Dia ke Makkah, tujuannya bukan untuk ihram. Keperluan yang lain. Tetap mau masuk Makkah, itu sunnah. Itu sunnah. Kecuali kalau dia sebelum masuk Mekah sudah mandi sebelumnya dan jaraknya dekat, badannya belum berubah, bau badannya belum berubah kayak di Tanim ya. Misalnya mandi di Tanim. Tanim ke Mekah sebentar, 10 menit, 20 menit lah, enggak sampai. Udah nyampe Mekah, belum berubah badannya ya. Ihram di Tanim untuk umrah misalnya mandi. Kemudian masuk Mekah masih seger. Rambutnya mungkin belum kering ya. Nah itu, enggak usah mandi lagi. Jadi kalau ada jarak, bukan hanya khusus ini, mandi-mandinya haji itu banyak nanti. Lah, antara satu mandi dengan mandi berikutnya, kalau terlalu dekat dan bau badan belum berubah, maka tidak sunat mandi yang kedua ini. Gugur ya. Tapi kalau jaraknya jauh, maka mandi. Atau jaraknya dekat, tapi bau badannya berubah karena naik pickup tadi itu ya. Maka sunat mandi. Walaupun di Tanim sudah mandi, kemudian dari Tanim naik pickup, panas-panas ya. Itu mobilnya ngangkut ikan, itu nyampe Mekah udah berubah, mandi lagi sebelum masuk Mekah. Ketika akan masuk Mekah, lidukhili Mekah, ketika akan masuk. Afdalnya ada di daerah namanya Dzituwa. Afdalnya mandi di daerah di Mekah sana, dekat Mekah, namanya Dzituwa. Itu Dzituwa. Itu afdal di situ. Udah, kemudian wali wukufi Arafah.
Ketika akan wukuf di Arafah, sunat mandi. Wukuf di Arafah itu apa? Tanggal 9 Dzul Hijjah. Setelah zuhur ya. Setelah zuhur. Mandinya sunat ini, wukuf Arafah. Mulai kapan sunat mandi? Sama seperti mandi Jumat. Mulai kapan mandi Jumat sunat? Mulai fajar ya. Mulai subuh. Afdol mendekati keberangkatan. Wukuf Arafah juga begitu. Mulai sunnah sejak fajar. Tapi afdol mendekati wukuf. Mendekati wukuf. Kemudian malah lebih afdol setelah zawal. Itu. Dan di daerah namanya daerah Namirah, ada di sana. Daerah itu kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan mandinya setelah zawal di daerah namanya Namir. Itu Namirah. Bukan travel Namirah ya, daerah namanya itu. Wali wukuf Arafah sunnah. Wa Muzdalifah, ketika akan wukuf di Muzdalifah itu juga sunat mandi. Orang itu nanti, ini mungkin nanti bingung, ini kapan Muzdalifah, kapan Arafah. Arafah tadi kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah setelah zuhur. Waktunya setelah zuhur sampai subuh. Sampai subuh. Afdol menggabungkan antara siang dan malam. Walaupun tidak total. Mulai asar misalnya sampai isya. Afdol itu menggabungkan siang dan malam. Siang saja cukup, malam saja cukup. Walaupun hanya lewat. Tidak berhenti sama sekali. Masuk Arafah langsung keluar lagi ya. Boleh. Lah, nanti subuh itu apa? Malamnya setelah itu, malamnya kan siangnya 9 Arafah, wukuf di Arafah kan ya? Wukuf di Arafah. Setelah maghrib misalnya pulang, itu nanti nginep di Muzdalifah. Ya, sunnah ini nginep di Muzdalifah. Lah, ketika akan wukuf di Muzdalifah, itu sunat untuk apa? Mandi. Ya, untuk mandi. Afdolnya mandi untuk wukuf di Muzdalifah ini setelah subuh ada di daerah namanya Al-Masy'arul Haram. Daerah namanya Al-Masy'arul Haram. Setelah subuh tinggal di situ ya. Jadi bolehnya mulai pertengahan malam. Berarti malam hari raya ini ya. Kan 9 Arafah di 9 Dzulhijjah ada di Arafah. Setelah maghrib atau setelah isya keluar. Habis itu nginep di Muzdalifah. Lah setelah masuk pertengahan malam sunat mandi. Afdolnya setelah subuh. Afdalnya setelah subuh. Mandinya ini bukan untuk wukufnya, mandinya untuk apa? Bukan untuk nginepnya, untuk wukufnya. Setelah subuh itu ada di daerah namanya Masjidil Haram, sunat mandi situ, diem di situ sampai terang nanti OTW jumrah ya. OTW Mina dari situ. OTW Mina menuju Mina untuk lempar jumrah di hari raya. Jumrah Aqobah. Kata orang Sumeneb ekebah ya. Jumrah Aqobah ya, jumrah Aqobah. Kemudian wali romyi ayyamit tasyrik. Ada ngelempar jumrah itu 4 hari. Lempar jumrah itu 4 hari. Ada lempar jumrah hari raya. Itu 1 tok. Jumrah akebah tadi itu. Jumrah Aqobah. Itu 1 tok itu. 7 lemparan. Lah, itu tanggal berapa? Hari raya. Tanggal berapa? 10. Nanti 11, 12, 13 ada lempar jumrah 3. Surah, wusta, kubra ya. Masing-masing 7 lemparan. Per hari itu 11, 12, 13. Ini setiap hari ketika akan melempar jumrah hari tasyrik juga sunat mandi. Ya, juga disunatkan mandi wali ramyi ayyamit tasyrik untuk ngelempar jumrah di hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Itu sunat mandi. Sunat mandi. Intinya kesimpulannya itu wabil jumlati di sarahnya itu cekak cingkrangi kata orang Jawa ya. Wabil jumlati kesimpulannya. Nah, itu. Kesimpulannya fayusannu inda kullis dihamin wajtima'in fi tawafin wa ghairih. Intinya mandi itu sunat ketika akan berdesak-desaan, ketika akan berkumpul, tawaf atau yang lain. Wa ingkulna la yusannu li tawaf. Mandi untuk tawaf itu tidak sunnah dari sisi karena tawafnya. Tapi kalau dari sisi ijtima'nya sunnah. Ya. Kalau dari sisi ijtima'nya sunnah. Begitu juga untuk jamaah. Apa sunat mandi? Enggak ada mandi sunat karena jamaah. Tapi ada sisi kesunatan dari sisi ijtima' fil khair. Jadi termasuk mandi yang sunnah adalah mandi ketika akan ijtima' bin nas fil khair. Ketika akan hadir haul, hadir maulid, hadir jamaah, hadir tawaf, hadir apapun perkumpulan kebaikan. Itu disunnahkan untuk mandi. Kesimpulannya itu ya. Jadi di mana antum akan berkumpul dengan orang banyak,
Apalagi kalau desak-desaan, majlisnya majlis kebaikan, tawaf atau yang lain, ihram atau enggak, disunatkan untuk mandi. Paham ya? Nah, sebagian salaf dari Sa'dan Abalaki, kalau nggak salah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu, atau Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, lupa. Salah satu itu mandi setiap akan jamaah. Di fikih tidak ada sunat mandi karena jamaah. Jamaah kan ijtima' fin nas bil khair, dari sisi jamaahnya enggak, tapi dari sisi ijtima' fil khair itu sunnah. Makanya setiap antum mandi akan dares, akan apa, mandi diniati itu dapat pahala. Bukan hanya diniati ya biar semangat, enggak ngantuk. Perbanyak niat, semakin banyak pahala. Jadi niati karena mau ijtima' bin nas fit dars. Ya. Di majelis sholawat atau yang lain. Niat itu. Niat juga menghilangkan hadas dohir batin. Niat juga menghilangkan segala penyakit dohir batin. Niatkan juga menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita. Salaf itu begitu. Kalau mandi itu niatnya banyak. Habib Ali Habsyi di antara niat ketika ziarah Uhud kan mandi di sungai itu kan ya. Di antara niat mandinya adalah nawaitul ibtisal minad dunub wal asam wal amrad wal asqam. Itu dunub wal asam dari dosa. Amrod, askom, penyakit, ya, dohir maupun batin. Itu. Dan sebenarnya wa minar rada'il kulliha wa minal awsafil madmumah kulliha, itu di antara niatnya Habib Ali kalau mandi di Nabi Hud. Itu tidak harus di Nabi Hud, hatta antum tiap hari mandi niat itu. Asal setik, Allah akan mengabulkan. Niat penyakit hati ini biar hilang. Penyakit dohir batin ini hilang. Segala sifat buruk, semuanya. Hadas dohir dan batin biar hilang. Asal setik dikasih oleh Allah. Tidak harus nunggu ke ziarah Nabi ya. Nah, hatta mandi tiap hari niat kayak gitu. Niat ijtima' bin nas fil khair. Kemudian watatyibu termasuk sunatnya. Watatyibu badanihi lil ihrami duna saubihi. Memakai wewangian untuk badannya. Sebelum ihram. Kalau sudah ihram haram. Termasuk keharaman bagi orang ihram adalah memakai wewangian. Sebelum ihram sunnah. Untuk badannya, untuk pakaiannya tidak sunnah. Untuk pakaiannya jangan dikasih pewangi, badannya saja pakai pewangi ya mandi, pakai sampo, pakai sabun, kemudian dikasih minyak wangi. Itu. Ketiaknya misalnya pakai deodoran ya, nah, pakai deodoran. Nah, seperti itu. Untuk laki-laki, kalau perempuan jangan. Ya, kalau perempuan yang penting baunya jangan mengganggu gitu aja, tapi jangan pakai wewangian, apalagi di tawaf itu desak-desaan ya, desak-desaan, jangan pakai wewangian, karena wewangian itu memicu syahwat nanti ya, jangan. Untuk laki-laki ini pakai wewangian sebelum ihram, kalau sudah ihram haram. Sunnah yang dikasih pewanginya apa? Badannya, jangan pakaiannya. Duna saubihi, jangan pakaiannya. Kalau pakaiannya bagaimana? Kalau badannya kan sunnah. Kalau pakaiannya duna saubihi disarannya itu fala yusannu tatyibuhu, enggak sunnah. Lalu terus enggak sunnah ini apa hukumnya? Bal yubahu. Yubah kama fi syarhil manhaj Syekhul Islam Zakaria wal Mughni Khatib Syirbini wal Fathah Ibnu Hajar wa Mimra Imam Ramli. Ini beberapa ulama ini mengatakan pakai pewangi di pakaian ketika akan ihram itu mubah. Ada pendapat au yukrahu kama fi tuhfah. Di Tuhfah Imam Ibnu Hajar mentarjih pakai wewangian pada pakaian ketika akan ihram itu makruh. Kalau pakaian, kalau badan sunnah. Yang khilaf itu pakaian ya. Ada yang mubah, ada yang makruh. Kemudian resiko juga. Kalau badan antum kan tidak mungkin dicopot kan. Tangan antum kasih wewangian. Kemudian mandi, apa dicopot dulu tangannya? Enggak kan ya? Nah, jadi aman. Lah kalau pakaian antum semprot minyak wangi, antum kasih olesi minyak wangi. Kemudian ke hammam. Ada perlu ya? Ada perlu. Kita tahu kan pakaian ihram itu kan agak ribet kan ya? Agak ribet ke hammam, nanti kalau ke sana tahu hammamnya di sana ya. Itu, tahu hammamnya. Agak susah nanti ya. Karena enggak ada bak mandinya. Ya keran cuman dikasih selang gitu aja, agak susah. Sehingga terpaksa ngelepas. Kalau ada ngelepas nanti nyentuh lantainya hammam itu dan biasanya kurang bersih ya. Nah, jadi khawatir najis juga ya, khawatir najis. Lah, otomatis kan dilepaskan ya pakaian. Lah, pakaian yang sudah ada pewangi, disemprot minyak wangi, dipakai sebelum ihram, selama ihram dipakai nggak apa-apa. Yang nggak boleh setelah ihram baru pakai pewangi, minyak wangi, nggak boleh. Sebelum ihram dikasih wangian badan, pakaian, nggak ada masalah. Walaupun ketika ihram masih wanginya semerbak.
Tapi pakaian kalau udah dicopot, sudah ihram, antum ke hammam. Kain ihramnya yang atas dicopot ya. Untuk qadhul hajah ke hammam. Setelah itu tidak boleh dipakai. Pakaian yang wangi tadi tidak boleh dipakai karena orang sudah ihram, tidak boleh memakai yang wangi. Wadah ya. Kalau tangan kan aman. Kasih pewangi kan sebelum ihram. Setelah ihram kan tidak mungkin dicopot tangan ini. Jadi istidamah. Melanggengkan yang wangi tidak ada masalah. Kalau memakai wewangian setelah ihram ini tidak boleh. Ibtida, termasuk ibtida adalah pakaian sebelum ihram dikasih pewangi. Tidak apa-apa kan ya? Ketika ihram tetap dipakai, tidak apa-apa kan ya? Tapi kalau udah dilepas, jangan dipakai lagi, ganti. Ya antum kalau punya ganti. Ya. Kalau punya ganti mau pinjam-pinjam siapa, semua orang pakai. Diperlukan ya? Itu. Ribet nanti. Nah, karena itu tidak usah pakai wewangian. Karena kalau dipakai lagi haram dan kena denda. Kena dam. Ya, kena dam. Haram dan kena dam menurut qaul ashah. Tapi ada qaul yang ringan, wa muqabiluhu la fidyata idil ada lubsuhu summa khal'uh faju'ila afwan wala yasa'un nas illa hadza. Tapi ada memang keringanan, pendapat yang mengatakan pakaian yang ada pewanginya itu dikasih wewangian setelah ihram dilepas dipakai lagi itu boleh. Karena yang namanya pakaiannya begitu tidak dipakai terus. Ketika perlu dilepas ya dilepas, nanti dipakai lagi ya. Jadi ma'fu. Dan orang-orang nggak bisa kecuali disuruh ikutin ya. Kesulitan kena dosa semua nanti. Jadi yang aman, imam ikut qaul ini atau pakaiannya jangan dikasih wewangian. Wadah ya? Udah. Wa tajibu badani lil ihram duna saubih. Kemudian walubsu izarin waridain abyadaini jadidaini summa maghsulaini wa na'laini. Disunahkan juga ketika ihram itu pakai izar. Warida, ada izar, ada rida. Izar itu yang yulbas fi asfalil badan. Yang dipakai di bawah itu namanya izar. Rida itu mayulbas fi a'lal badan. Yang dipakai di atas itu namanya rida. Jadi rida itu tidak khusus yang biasanya antum pakai rida itu ya. Tidak khusus itu. Ya kayak orang ihram kan ada kain yang atas itu kan, yang ditutupkan ke badan itu ya. Lah yang atas itu namanya rida. Jadi al-izar mayulbas fi asfalil badan. War rida mayulbas fi a'lal badan. Sunat pakai rida yang warnanya putih. Ya, sunat pakai rida yang warnanya putih. Afdol. Alhamdulillah semua orang ihram rata-rata atau hampir semuanya kain ihramnya putih. Apa harus putih? Enggak, hatta batik boleh. Ya, tapi afdol putih. Sunnah pakai izar dan rida, jadi yang bawah dan atas sama-sama putih. Yang baru, jangan golek gratisan karen-karennya. Ada tetangga pernah umroh ditanyai, kain ihram bekasnya ada, tak pinjem. Medite loh ya. Sunat pakai yang baru kalau ada ya. Kalau enggak ada ya gimana lagi daripada enggak ya. Jadi kalau ada itu abyadain jadidain yang baru, itu yang baru. Kalau enggak ada summa maghsulain. Kalau enggak ada ya bekas, pernah dicuci, maksudnya bekas itu. Hatta perempuan sunat pakai putih. Hatta perempuan sunat pakai putih. Makruh pakai yang warna-warni itu. Jadi sunahnya pakai yang putih. Warna lain, sunat pakai sendal. Jadi bukan dilepas sendalnya, sunat pakai sendal. Jadi ketika ihram itu sunat pakai sendal-sendalan, enggak usah dilepas sendalnya. Kalau masuk Masjidil Haram ya enggak boleh suruh ngelepas nanti ya. Nah, itu pakai sendal. Warakatani wallahu a'lam. Al-Fatihah.